Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. ونصلي ونسلم على قدوتنا ومعلمنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Lum'atul I'tiqad. Insyaallah mungkin pekan depan atau 2 kali lagi atau 1 kali lagi kita selesai mempelajari kitab ini ya, insyaallah taala. Kemarin kita sampai pada pelajaran tentang hak daripada sahabat Nabi dan ahlu Al-Bait. Nah, ini kemarin masih baca masih di situ ya. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa minas sunnati tawalli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatuhum. Wa minas sunnah mahabbatuhum wa mahabbatuhum wa dhikru mahasinihim wat tarahhum alaihim wal istighfaru lahum wal kaffu an dzikri masawi'ihim wa ma syajara bainahum. Dan termasuk sunnah. Sunnah di sini apa artinya? Kemarin sudah jelas kenapa sunnah di sini? Akidah, termasuk akidah. Kita belajar kitab akidah. Ya, sunnah artinya banyak. Di antaranya adalah akidah, dan di antara akidah adalah kita loyal ya, membela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mahabbatuhum, kemudian mencintai mereka, wa dzikru mahasinihim, kemudian menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, wa tarahhum alaihim, kemudian kita merahmati mereka ketika kita doakan dengan rahmat, kemudian kita memintakan ampun untuk mereka, wal istighfar lahum, wal kaffu an dzikri masawiihim, kemudian tidak menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka dan juga apa yang terjadi antar sesama mereka kalau mereka berbeda pendapat. Ini perkataan Ibnu Qudamah. Wa i'tiqadu fadlihim, kemudian juga kita meyakini keutamaan mereka. Wa ma'rifatu sabiqatihim, kemudian mengetahui bahwa mereka itu lebih dahulu daripada kita masuk Islam. Mereka lebih dahulu berjuang. Qala Allah Ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim, mereka orang-orang yang datang setelah mereka. Ya, kita datang duluan apa belakangan? Kita belakangan. Allah bilang dalam Al-Quran, yaqulun, orang-orang yang datang belakangan mengatakan, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan juga pada saudara-saudara kami yang mendahului kami. Dan jangan jadikan wala taj'al fi qulubina ghilla, dan jangan jadikan di dalam hati kami apa? Dengki, hasad terhadap orang-orang yang terdahulu. Nah, ini ayat menghancurkan pemikiran ahlul bid'ah yang mereka mencaci maki kemudian mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ini kemarin sudah dibahas kalau nggak salah. Kemudian juga banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kita harus menghormati para sahabat ya. Allah, kemudian Ibnu Qudamah melanjutkan, wa qala ta'ala Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Siapa yang bersamanya? Para sahabat Nabi. Asyidda'u 'alal kuffar, mereka keras terhadap orang kafir, tegas terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, saling menyayangi antar sesama mereka. Jadi ini adalah ayat yang memuji sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Jangan mencaci maki sahabatku, karena kalau di antara kalian infak seperti gunung Uhud, jadi gunung Uhud berubah menjadi emas, kalian infakkan seluruh harta kalian, tidak akan sampai derajat kalian seperti salah seorang sahabat Nabi SAW atau sebagian atau setengahnya. Jelas? Ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jelas? Kemudian Al-Imam Ahmad pernah ditanya tentang sahabat Nabi. Beliau mengatakan pertentangan antar sahabat Nabi. Maka Imam Ahmad mengatakan tilka ummatun qad khalat. Umat sudah selesai, sudah lewat. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Bagi mereka apa yang mereka lakukan dan bagi kalian apa yang kalian lakukan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya tentang yang mereka lakukan. Kita ini enggak ada menanggung dosa. Misalkan pembunuhan Husain, seperti sebagian orang menganggap seperti itu. Mereka menganggap kita ini bertanggung jawab atas kematian Husain. Ngelihat aja enggak, masa suruh tanggung jawab gimana? Dan kita tidak ridha dengan hal tersebut dan kita menolak hal tersebut. Jelas tidak? Baik. Kemudian hukum man sabbas sahabah. Orang yang mencaci maki sahabat hukumnya apa? Ibnu Hamdan, seorang ulama dari mazhab Hambali, mengatakan man sabba ahadan minas sahabati mustahillan kafar. Barang siapa yang menghalalkan, membolehkan mencaci maki sahabat, maka dia kafir. Wa illam yastahil fasaq. Kalau tidak menghalalkan maka dia fasik. Wa in fassaqahum aw ta'ana fi dinihim aw kaffarahum kafar. Barang siapa yang mengatakan mereka fasik atau menuduh mereka di dalam agamanya, maka mereka bisa keluar dari Islam, atau mengkafirkan mereka adalah keluar dari Islam. Kemudian wa minas sunnah, apa sunnahnya? Tadi udah. Aqidah. Dan di antara akidah juga at-taraddi an azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummahatil mu'minin. Dan termasuk akidah juga kita mendoakan dengan keridhaan Allah kepada siapa? Para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ummahatul mu'minin, ibu-ibunya orang mukmin. Al-mutahharat, al-mubarra'at min kulli su, yang disucikan dan dilepaskan daripada seluruh kejelekan. Afdaluhunna Khadijah, yang terbaik adalah Khadijah bintu Khuwailid. Siapa yang paling baik istri Nabi? Khadijah, kata Ibnu Qudamah. Termasuk juga Imam As-Safarini mengatakan hal tersebut. Ada perbedaan, apakah yang terbaik Aisyah atau Khadijah? Menurut Ibnu Qudamah, sebagaimana dikatakan Imam As-Safarini, adalah Khadijah. Wa Aisyatus Siddiqatu bintus Siddiq, dan kemudian Aisyah yang terbaik setelah Khadijah. Allati barra'aha Allahu fi kitabih, yang Allah lepaskan dia dari tuduhan-tuduhan. Sayyidah Aisyah dituduh apa? Dituduh berzina, dituduh macam-macam. Dibebaskan dari tuduhan tersebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah, istri Nabi di dunia dan di akhirat sallallahu alaihi wasallam. Faman qadhafaha bima barra'aha Allahu minhu faqad kafara billahil azim. Barang siapa yang menuduh Sayyidah Aisyah dengan yang Allah bebaskan dari segala tuduhan, maka dia telah kafir, telah murtad dan kafir. Ini ijma'. Jadi kalau ada orang dari kelompok tertentu mencaci maki Sayyidah Aisyah dan menganggap dia berzina, maka dia kafir. Tapi tidak semua kelompok itu mengkafirkan Sayyidah Aisyah atau mengatakan Sayyidah Aisyah berzina. Tidak semuanya. Ya, jadi jangan salah paham nanti. Kemudian wa Muawiyatu khalul mu'minin, dan Muawiyah ibnu Abi Sufyan merupakan paman orang-orang yang beriman. Wa katibu wahyillah, dan juga penulis wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ahadu khulafa'il muslimin radhiyallahu anhum, termasuk salah seorang daripada pemimpin atau khalifah umat Islam. Qala al-Qadhi Abu Ya'la, tadi masalah Aisyah, man qadhafa Aisyah bima barra'aha Allahu min kafara bila khilaf. Barang siapa yang
menuduh Sayyidah Aisyah dengan tuduhan-tuduhan, maka tuduhan-tuduhan yang Allah bebaskan darinya di Quran, maka dia telah kafir tanpa perbedaan pendapat para ulama. Jelas siapa Qadhi Abu Ya'la? Salah seorang ulama. Disebutkan gelarnya adalah Ruknul Madhab. Rukun tahu nggak? Pondasinya Madhab Hambali, pondasinya. Jelas. Jadi seorang ulama besar mengatakan seperti itu. Adapun mencaci sahabat lain, nah itu ada perbedaan. Kalau tidak mengatakan Aisyah kafir, ini tidak ada perbedaan, dia kafir. Adapun mencaci sahabat yang lain, ada perbedaan. Ulama bukan sekarang waktunya kita bahas itu. Jelas tidak? Ada perbedaan. Kalau ada yang mencaci maki Umar, mencaci maki Utsman, mencaci maki yang lain, itu ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang tidak mengkafirkan dan ada yang mengkafirkan. Kemudian kita masuk ke tema kita kali ini. Wa mina as-sunnati as-sam'u wa ta'atu li a'immatil muslimin wa umara'ul mu'minin. Li a'immatil as-sam'u wa ta'atu li a'immatil muslimin wa umara'il mu'minin. Barrihim wa fajirihim ma lam ya'muru bi ma'siyatillah fa innahu la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah. Kemudian termasuk daripada akidah adalah mendengarkan dan mentaati para pemimpin umat Islam dan juga para pemimpin umat beriman, baik yang dia orangnya baik atau tidak baik, ya, orangnya bagus atau tidak bagus, kita taati selama mereka tidak menyuruh untuk bermaksiat. Kalau sudah nyuruh maksiat, maka tidak ada ketaatan terhadap siapapun di dalam maksiat. Paham gak nih? Jadi kalau ada pemimpin yang jelek, ditaati atau tidak? Ditaati. Kalau pemimpin bagus, baik, ditaati. Kalau nyuruh kemaksiatan, tidak ditaati. Jelas tidak? Jadi ini yang harus kita pahami, ini termasuk di dalam bagian akidah, pembahasannya di kitab fikih. Pembahasannya di kitab fikih, penjelasan rincinya di dalam kitab fikih. Oleh karena itu, kalau orang membahas ini tidak ngerti fikih, maka nanti dia akan kacau balau dan salah paham di dalam pembahasan ini. Jadi kita meyakini ini, dan ini merupakan akidah daripada Hambaliyah dan juga Asy'ari. Walam yajuz fi ghairi makhdil kufri khurujuna ala waliyil amri. Dan tidak boleh kita keluar atau melakukan perlawanan terhadap pemerintah kalau dia tidak melakukan kekafiran. Adapun jika dia melakukan kekafiran, maka kita boleh melawan. Jadi syarat melawan pemerintah adalah apa? Kalau dia melakukan kekafiran. Jelas tidak? Kemudian ini pendapat siapa yang membolehkan kita atau yang tidak membolehkan kita untuk melawan pemerintah? Ini pendapat siapa? Siapa Ibnu Mu'alla? Ibnu Qudamah. Tadi Abu Ya'la, bukan Abu Ya'la. Oh ya. Lah, bukan Abu Ya'la. Ini pendekatan Ibnu Qudamah. Ini adalah pendapat setelah salaf. Kalau kita lihat pendapat salaf, ya, apa hukum melawan kalau orang yang pemerintah yang baik tidak fasik, apa hukumnya kita lawan? Atau kita berontak, apa hukumnya? Tidak boleh. Tapi kalau fasik, kalau dalam kitab tadi dikatakan disuruh taat tetap. Terus sahalah, betul tidak? Baik. Nah, ini pendapat salaf, ini harus penting antum tahu, ya. Melawan pemerintah yang fasik tidak boleh atau boleh dulu? Boleh. Kemudian tidak boleh. Siapa yang membolehkan? Siapa yang membolehkan? Yang membolehkan pertama Al-Husain. Siapa Al-Husain? Ibnu Ali, Ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhum. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Zubair.
radhiyallahu anhu. Kemudian Talha ibnu Ubaidillah dijamin masuk surga. Kemudian Zubair ibnu Al-Awwam, ibnu Zubair Abdullah ibnu Az-Zubair. Kemudian Zubair ibnu Al-Awwam, Zubair ibnu Al-Awwam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah. Kemudian ini berapa? Acak-acakan. 4, 5. Kemudian siapa? Kemudian di antara yang membolehkan juga di antaranya adalah Sulaiman ibnu Surd. Sulaiman siapa? Siapa Sulaiman? Ada yang tahu? Sulaiman adalah yang memberontak ketika Sayyidina Al-Husain ibnu Ali ibnu Abi Talib terbunuh. Pemberontakan Al-Husain terjadi pada tahun 61 Hijriah. Kemudian Sulaiman keluar. Beliau adalah seorang sahabat Nabi SAW dari kalangan Ansar, Al-Khazraji Al-Ansari. Beliau melawan dengan pasukan yang bernama pasukan At-Tawwabin, pasukan taubat. Karena pada saat Sayyidina Al-Husain terbunuh, mereka tidak melindungi Husain atau tidak membiarkan Husain sehingga terbunuh, maka keluarlah sahabat pasukan yang dipimpin oleh seorang sahabat yang bernama Sulaiman ini untuk membalas dendam atas darahnya atau menuntut darah Al-Husain ibnu Ali ibnu Abi Talib. Jelas tidak? Kemudian juga madhab Ahlul Bait, karena terjadi pemberontakan dari anaknya Hasan, Muhammad ibnu Hasan ada setelahnya. Kemudian juga ada lagi Nafsuz Zakiyah ya, dan lain-lain. Kemudian Ahmad ibnu Nasr Al-Khuzai. Ahmad ibn Nasr adalah seorang kawan daripada Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal radhiyallahu anhu. Ya. Jadi ada pemberontakan yang dipimpin oleh Ahlul Bait, keturunan Ali ibnu Abi Talib, dari Hasan atau dari Al-Husain. Jadi ini merupakan orang-orang yang membolehkan. Adapun yang tidak membolehkan, di antaranya juga yang penting tadi Ibnu Hazm, ya, Ahlul Bait, sebagian Ahlul Bait ya. Tidak semua tapi sebagian Ahlul Bait. Kemudian Ibnu Hazm membolehkan. Ibnu Hazm dan lain-lain ulama, banyak ulama ya. Kemudian juga penting Sa'id ibnu Jubair. Sa'id ibnu Jubair seorang tabi'in. Kemudian Abdurrahman ibnu Abi Layla, seorang tabi'in ya. Mereka memberontak melawan Hajjaj di dalam pemberontakan yang sangat terkenal, yaitu pemberontakan apa? Namanya Thawratul Fuqaha, pemberontakan para ahli fikih, para ulama. Nah, mereka keluar puluhan ribu, para ulama semua. Nah, mereka kemudian atau juga disebut juga dengan Thawrat Ibnul Ash'ath. Thawrat siapa? Ibnul Ash'ath. Ibnul Ash'ath itu siapa? Ibnul Ash'ath adalah seorang Abdurrahman Ibnul Ash'ath, ya, seorang yang memimpin atau dia yang memimpin pemberontakan tersebut, sehingga disebut Thawratul Ibn Ash'ath atau Thawratul Fuqaha, pemberontakan para ahli fikih atau pemberontakan Ibnul Ash'ath. Paham tuh? Sa'id ibnu Jubair Sayyidut Tabi'in. Nah, ini salaf bukan? Nah, ini salaf. Jadi ini madhab salaf. Ini madhab salaf, yaitu membolehkan melawan pemerintah yang fasik, adalah madhab salaf. Jadi jangan dirubah-rubah. Madhab salaf. Tamam? Yang tidak membolehkan keluar atau melawan pemerintah yang fasik adalah Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal radhiyallahu anhu. Kemudian ada Imam Nawawi. Jelas? Imam An-Nawawi dan seterusnya, para ulama. Kemudian yang ketiga dikatakan ijma'. Biar antum faham. Ijma' tidak membolehkan untuk melawan pemerintah yang fasik.
Ijma kapan terjadinya? Setelah masa salaf atau sesudah masa salaf? Sesudah. Para ulama kata yang mengatakan ijma adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasannya tidak boleh melawan pemerintah yang fasik. Kata siapa? Kata Al-Imam Nawawi. Dan beliau meriwayatkan ijma. Ijma artinya kesepakatan mujtahidin dalam suatu masa untuk suatu hal. Kalau sudah ijma maka tidak boleh dilanggar. Karena ijma termasuk dalil dan hujjah. Sudah ada ijma tidak boleh dilanggar. Orang yang melanggar ijma adalah sesat. Misalnya begini. Kita sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Ada yang bilang enggak, sholat 5 waktu enggak wajib. Dia punya dalil-dalil dan segalanya. Sesat tidak? Sesat. Kenapa disesatkan? Padahal dia punya dalil. Melawan ijma. Hasan. Melawan ijma. Ketika orang melawan ijma, maka dia sesat menyesatkan. Akan tetapi yang disebut sesat menyesatkan itu kalau ijma'nya qat'i. Ijma'nya pasti. Ijma' pasti terjadi pada suatu masa. Sebelumnya tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan. Sebelumnya tidak ada perbedaan, ini pelajari dalam usul fikih. Ijma' itu ada dua. Ada ijma' yang pasti dan tidak pasti. Pasti dan tidak pasti. Kalau semua ijma', kalau ada yang meriwayatkan ijma' atau menceritakan ijma' kemudian kita pastikan atau pelaku yang bertentangan dengan ijma' langsung disesatkan, maka yang nomor satu kita sesatkan siapa? Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah sering menyelisihi ijma'. Talak 3 jatuhnya 1, yaitu menyelisihi ijma'. Salat tarawih tidak boleh lebih dari tidak boleh 23 rakaat, menyelisihi ijma'. Orang yang mengatakan salat tarawih tidak boleh lebih dari tidak boleh 23 rakaat, dia menyelisih ijma' yang terjadi dari zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi, ijma' diriwayatkan oleh para ulama ijma' 23 rakaat. Jelas tadi mungkin bingung teman-teman. Salat tarawih 23 rakaat diriwayatkan ijma', diriwayatkan. Tamam? Dan lain-lain. Nah, kalau ijma' itu, makanya Ibnu Taimiyah kenapa beliau disesatkan, kenapa beliau dipenjara dan seterusnya, karena dikatakan melawan ijma'. Oleh karena itu, dan ijma' itu di dalam mazhab Hambali, kalau para sahabat berbeda pendapat, kemudian setelah berbeda mereka sepakat semuanya, misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan seluruh sahabat lain berpendapat A, kemudian Ali bin Abi Thalib pendapatnya B. Paham nggak? Sahabat pendapatnya apa? A. Ali bin Abi Thalib B. Sendiri misalkan, atau nggak sendiri, berdua, bertiga. Pendapatnya B. Kemudian yang berbeda pendapat tadi kembali ke A. Sebelum meninggal nih, para mujtahid tadi mereka semuanya sepakat jadi A. Ya udah, kita A. Tadinya A dan B, sekarang jadi A semua. Terjadi ijma' tidak? Terjadi ijma'. Apakah ijma' ini pasti? Tidak. Menurut Hambali, nanti ada pembahasannya. Ada perbedaan ulama. Dalam mazhab Hambali tidak pasti. Jadi makanya Imam Ahmad mengatakan manidda'al ijma' faqad kadzab. Barang siapa yang mengatakan ijma' maka dia berdusta. Maksudnya bukan Imam Ahmad mengingkari ijma', artinya ijma' itu sulit dicapai. Paham tidak? Jadi nggak gampang kita bilang ijma'. Tapi bukan berarti kalau begitu kita membiarkan atau kita tidak memakai ijma'. Artinya kalau sudah ada riwayat ijma' kita harus berhati-hati, ekstra hati-hati. Jelas tidak dalam menentukan sebuah hukum. Jadi ini diriwayatkan ijma', ya. Tapi ijma'nya pasti tidak? Belum pasti. Nggak pasti, nggak bisa pasti. Karena ada perbedaan satu. Kalau sudah ada perbedaan berarti dhanni. Karena mazhab Hambali kalau apalagi perbedaannya ini yang membolehkan. Dan di setiap masa ada yang memberontak aja pasti. Jelas? Pasti ada ulama yang memberontak. Kemudian
yang tidak membolehkan Hambali, mazhab Hambali tidak membolehkan. Kemudian Asy'ari tidak membolehkan juga keluar atau melawan. Tadi dikatakan walam yajuz fi ghairi mahdhil kufri, tidak boleh tanpa kekufuran seseorang itu melawan pemerintah. Kalau kafir, nah boleh. Jadi kalau besok ada pemimpinnya kafir, kita tidak boleh taat. Bukannya hak bukan boleh taat atau tidak, tapi nggak boleh taat. Kenapa? Karena dia kafir. Kenapa masalah taat kepada pemimpin masuk di dalam akidah dan dipelajari dalam akidah? Kenapa? Atau dibahas dalam agama? Kenapa? Karena masyarakat Arab jahiliyah dulu tidak ada pemimpin. Masing-masing kabilah merasa dirinya pemimpin kabilah lain, nggak ada. Saya kabilah Bani Makhzum, nggak mau dipimpin Bani Hashim. Kabilah ini nggak mau dipimpin. Siapa nyuruh-nyuruh saya? Orang Arab, nggak mau dipimpin. Oleh karena itu Nabi menyuruh untuk taat. Itu asal muasal hadisnya. Isma' wa ati', taat. Kenapa disuruh taat? Karena orang Arab nggak mau taat. Masing-masing pemimpin. Masing-masing merasa bahwa dirinya adalah pemimpin. Oleh karena itu maka mereka tidak mau taat kecuali kepada pemimpin dari satu suku atau dari satu kabilahnya saja. Jelas tidak? Kemudian ada pada saat Al-Husain ibnu Ali keluar atau melawan Yazid ibnu Muawiyah, apakah para Husain nggak tahu ada hadis-hadis yang melarang melawan pemerintah? Tahu. Kenapa? Tahu dari mana Husain tahu? Karena Al-Husain pada saat melawan dinasehati oleh sahabat yang lain, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, untuk tidak keluar, untuk tidak melawan. Masa nggak dibawain hadisnya? Jelas? Ya, jadi pasti Husain tahu. Jadi jangan bilang Husain nggak tahu. Lah kok Husain tahu tapi tidak melaksanakan hadis tersebut? Ya karena Al-Husain punya pemahaman sendiri. Nah, ini kan kita ketika membawa hadis kita memahami dengan pemahaman salaf. Nah, ini pemahaman salaf. Jelas? Ini fakta sejarah. Ya. Ada hadis tentang Khawarij. Apa artinya Khawarij? Satu lagi? Bilang apa tadi barusan? Yang bilang berontak siapa? Katakan. Pemberontak. Ahsan. Pemberontak di dalam bahasa Arab namanya al-bughat. Ada lagi Khawarij. Banyak orang tidak membedakan antara dua hal tadi. Hadis-hadis tentang Khawarij itu berlaku untuk Khawarij. Hadis-hadis untuk pemberontak berlaku untuk para pemberontak. Tidak berlaku. Hadis tentang Khawarij tidak berlaku di pemberontak. Ada bedanya. Bedanya ini dibahas di dalam kitab fikih. Orang nggak pernah belajar fikih, akhirnya bunuhlah demonstran. Bunuh demonstran itu menunjukkan kebodohan yang luar biasa. Jahil murakkab. Ini pembahasan kita memang tentang hal ini, jadi harus dibahas. Jelas tidak? Nah, ini jahilun murakkabun. Tahu jahil murakkab? Jahil kuadrat atau jahil yang luar biasa. Ada perbedaan antara al-Khawarij dengan al-bughat atau pemberontak. Ada ahlul bid'ah wa dhalalah zaman sekarang, ini bisa dihapus nggak? Mereka mewajibkan taat kepada waliul amri atau pemerintah dengan taat yang aneh. Dengan dalil tadi, ijma' tadi. Padahal dalilnya tadi kita katakan ijma' ada dua. Ijma' yang dhani dan ijma' yang qat'i. Menyesatkan orang dengan yang qat'i. Kalau qat'i pasti sesat, ya. Kemudian melawan pemerintah, ada sebagian ahlul bid'ah wa dhalalah mengatakan bahwa kita harus taat kepada pemerintah. Yang melawan pemerintah maka dia adalah orang sesat. Katanya begitu. Dia berdalil dengan berbagai macam dalil yang dia tidak pahami dan tidak taruh di tempatnya. Bagi mereka yang melawan dalam bentuk apapun Khawarij. Jadi kalau kita misalnya ada pemerintah, kita protes, apa hukumnya protes? Boleh.
kalau kata mereka. Ahlul bid'ah mengatakan, ahlul bid'ah sekarang muncul satu sekte namanya sekte Madakhilah, sekte Jamiah, dan lain-lain. Mereka itu mengatakan protes saja kepada pemerintah Khawarij. Kalau sudah Khawarij termasuk anjing neraka, halal dibunuh. Benar, dan itu memang benar. Kita tidak katakan tidak benar karena yang mengatakan Nabi. Jelas, nanti kan kita jelaskan apa bedanya Khawarij dengan pemberontak entar belakangan. Cuman sekarang mereka mengatakan antum melawan pemerintah, protes, BBM naik, Khawarij. Jelas tidak? Orang demo, makanya dia menghalalkan darah orang yang demo. Kenapa? Karena dia menganggap bahwasan yang demo adalah Khawarij. Dia mengatakan orang demo melawan pemerintah berarti Khawarij. Padahal tidak seperti itu. Tidak semua yang melawan pemerintah sama dengan Khawarij. Pemahaman yang salah. Jelas? Jadi kalau ada yang bilang melawan pemerintah sama dengan Khawarij, benar salah? Salah. Nanti akan dipelajari dalam pelajaran fikih. Nanti antum belajar. Saya jelaskan nanti habis ini juga. Yang melawan pemerintah ada dua. Melawan dengan senjata disebut Khawarij, jelas melawan dengan senjata. Ada lagi yang tidak melawan dengan senjata, ngomongin pemerintah, protes dan sebagainya, diem aja di rumah mengkritik pemerintah, dinamakan Khawarij. Sebagian mereka menamakan namanya Khawarij Qa'adah, Khawarij tapi yang duduk doang, tidak tidak ngelawan, tidak bergerak, cuman duduk. Nah itu termasuk Khawarij katanya. Jadi semuanya Khawarij. Sekarang kalau kita bahas, kalau ada orang demo misalkan, ngelawan pemerintah tidak? Protes ngelawan pemerintah. Berarti hukumnya apa? Sebagai yang dikatakan oleh orang tersebut apa katanya? Khawarij. Kalau Khawarij apa hukumnya? Anjing neraka. Kalau anjing neraka apa hukumnya? Halal dibunuh, darahnya boleh ditumpahkan. Difatwakan ke polisi, kemana-mana. Polisinya yang tadinya dia mungkin kalau ngebunuh dia merasa dosa, kalau bunuh orang kan dosa. Besok dia bisa tobat. Ya Allah, Anda pernah bunuh orang dulu, nggak benar. Anda bisa tobat. Kalau polisi dikata bunuh silahkan, boleh. Nabi yang suruh, apa yang kira-kira terjadi? Dia akan senang ibadah nanti bunuhin orang. Jelas tidak? Nah, kita bilang demo dibolehkan oleh pemerintah. Apa katanya dia? Nggak boleh taat sama pemerintah. Kalau pemerintahnya menyuruh kepada maksiat. Pemerintah membolehkan untuk protes, nggak boleh taat. Kenapa? Karena si pemerintah ini menyuruh maksiat. Maksiatnya apa? Allah bilang nggak boleh protes, itu suruh protes. Berarti kamu maksiat sama Allah. Jadi kalau pemerintah membolehkan demo, berarti kita tidak boleh pakai omongan pemerintah tersebut. Kita nggak boleh demo. Kenapa alasannya? Karena maksiat sama Allah, walaupun dibolehkan oleh pemerintah. Yang aneh bin ajaib, dia antinya demo doang. Kita nggak ada masalah. Oke, dia mau punya pendapat begitu, namanya orang sesat. Sekarang kita mau tanya, orang kalau yang kontra pemerintah namanya apa? Oposisi. Ini oposisi, apa hukumnya? Protesnya dia. Kenapa nggak dikhawarijkan? Harusnya dikhawarijkan, tidak? Khawarij. Anjing neraka. Darahnya halal tidak? Halal. Udah berapa tuh yang kemarin milih tuh, yang kemarin jadi oposisi sekarang? Yang warnanya merah atau kuning atau hijau, bukan main partai, cuma main warna doang. Oposisi. Ini sekarang jadi anjing neraka. Harusnya dihalalkan darahnya, dikhawarijkan tidak? Harusnya. Cuman ini nggak pernah nih dengar. Pernah ente dengar? Belum dengar. Yang boleh kan oposisi siapa? Pemerintah. Boleh nggak taat? Nggak boleh. Kan yang kalau kita taat berarti kita maksiat. Cuman nggak pernah dibahas begitu sama dia. Saya paham ini? Ini oposisi. Kemudian ada lagi orang kampanye kalau lagi pemilu. Kampanye tidak? Kalau kampanye biasanya ngomongin siapa? Nah, pemerintah yang nggak benar kan? Ya, kebijakannya salah, begini begitu. Khawarij tidak? Harusnya khawarij. Yang boleh kan siapa? Pemerintah. Tapi pemerintahnya maksiat, berarti nggak boleh. Ini juga khawarij. Dibunuh darahnya halal tidak? Harusnya halal. Harusnya halal, harusnya. Betul tidak? Dan seterusnya. Nah, ini kalau ini mazhab dipakai, ini bisa gila. Akhirnya kadang-kadang si pemerintah jadi oposisi, kadang-kadang oposisi jadi pemerintah. Berarti ini rakyat semuanya
Khawarij. Sekarang kita mau tanya lagi, ini kita bahas secara akal, ya. Begitu. Sekarang kita bahas lagi. Gini, sekarang ada lagi yang namanya pemilu. Pemilu itu ngapain? Apa artinya pemilu? Pemilu itu sama dengan menggulingkan, merubah pemerintah yang sah dengan mencoblos. Kalau kita nggak pilih yang disuruh pemerintah, partai yang disuruh atau calon yang disuruh pemerintah, kita dukung lawannya. Khawarij tidak. Khawarij ngelawan tidak sama pemerintah. Ngelawan si pemerintah bilang coblos yang A, nggak namanya B. Ente khawarij. Kafir tidak halal tidak darahnya? Harusnya halal. Harusnya khawarij, harusnya anjing neraka dan seterusnya. Paham nggak ini? Nah, ini kenapa dia nggak begitu? Berarti pemilu kan dibolehkan pemerintah. Nggak boleh. Dan mereka mengharamkan pemilu, nggak mau ikut pemilu. Karena demokrasi haram dan seterusnya. Jadi, ini pemilu, harusnya ini pemilu, orang yang ikut pemilu, yang tidak nyoblos, yang disuruh pemerintah, berarti dia juga khawarij. Karena itu menggulingkan pemerintah yang sah. Menggulingkan tidak? Caranya gimana? Nyoblos. Kalau nyoblos yang beda, berarti ente khawarij. Memberontak dengan cara yang benar, kan dibenarkan oleh pemerintah. Tapi kita nggak boleh pegang pemerintah karena pemerintah nyuruh maksiat. Harusnya begini. Kalau itu mazhab sahih dalam artian apa? Sama sesuai dengan yang dia katakan. Kalau dia khawarijkan ini semua. Jadi kalau cuma khawarij yang demo, kesian yang demo, udah panas-panasan, begini. Cuman yang demo doang disalahkan. Nah, jadi ini kontradiktif. Kalau dia tidak mau mengkhawarijkan ini semua, maka dia sangat kontradiktif. Ini menunjukkan bahwa madhabnya madhab abal-abal atau madhab orang tidak waras. Jelas tidak? Sudah hapus? Nah, ini kenapa terjadi? Karena tidak bisa membedakan apa itu khawarij, apa itu al-bughat atau pemberontak, dan apa itu mengingkari yang mungkar. Ada hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim an Ka'ab ibn Ujrah qala dakhala al-masjid wa Abdurrahman ibnu Ummil Hakam yakhtubu qa'idan. Ada diriwayatkan di dalam sahih apa? Muslim. Ada seorang yang masuk ke dalam masjid, kemudian Abdurrahman ibnu Ummil Hakam ini seorang pemimpin, ya, amir. Dia mengatakan dia sedang berkhutbah dalam keadaan duduk. Kemudian apa? Yang masuk bilang apa? Unzuru ila hadzal khabith. Lihatlah orang yang khabith, orang yang jelek. Jelas? Yakhtubu qa'idan wa qala ta'ala wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dia orang yang jelek itu, pemimpin itu disebut begitu di dalam sahih Muslim. Kemudian juga ada seorang yang bernama Marwan, seorang khalifah Umayyah. Dia merubah khutbah. Pada hari Idul Fitri dirubah sebelum sholat. Idul Fitri khutbahnya kapan? Setelah sholat, dia rubah sebelum sholat. Maka ada seseorang tidak disebutkan namanya, faqala as-shalah qabla al-khutbah. Sholat dulu baru khutbah, mengingkari. Kemudian dia mengatakan, faqala Abu Sa'id amma hadza faqad qada ma alayhi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Rawahu Muslim. Kemudian Abu Sa'id mengatakan, ini orang telah melakukan apa yang diperintahkan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan barang siapa yang melihat kemungkaran falyughayyirhu bi yadihi, maka hendaklah dia merubah dengan tangan. Ini pemahaman salaf, sahabat yang bilang bahwasannya ini hadis umum terhadap semua orang, termasuk pemimpin. Ini pemahaman salaf, bukan? Pemahaman salaf. Wa qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, fa illam yakunil wa'dhu sirran wal inkar falyaf'alhu alaniyatan li alla yadhi'a aslul haqq. Imam Nawawi mengatakan kalau kita disuruh menasihati pemimpin dan orang lain secara rahasia. Jangan di sini nasihatin orang, fulan, rahasia dulu. Kalau nggak bisa, sekarang bisa nggak rahasia? Bisa. Siapa yang mau berduaan sama presiden, sama pemerintah? Susah. Nah, katanya apa? Fal inkar falyaf'alhu alaniyatan. Hendaklah dia melakukannya dengan terang-terangan.
supaya kebenaran itu tidak tertutupi. Kemudian juga ada lagi hadis, ya. Yakhlufu min ba'dihim khulufun faman jahada biyadihi fahuwa mu'min. Nanti akan datang setelah itu generasi-generasi yang jelek, pemimpin-pemimpin yang jelek. Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, dengan kekuatannya, maka dia adalah seorang mukmin. Riwayat Imam Muslim, hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Kemudian waqadistan wahada, siapa yang mengatakan ini? Kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, karya Ibnu Rajab. Beliau mengatakan wahada yadullu ala jihadil umara'i bil yad. Ini menunjukkan bahwa kita melawan para amir, para pemimpin dengan kekuatan. Waqadistan karal Imam Ahmad hada al hadis fi riwayat Abi Dawud. Dan Imam Ahmad mengingkari hadis ini di dalam riwayat Abi Dawud, karena di Abu Dawud ada pengingkaran disebutkan terhadap pemimpin. Di sini riwayat Imam Muslim, faman tidak disebutkan lafaz sultannya. Wa qala huwa khilaful ahadits allati amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha bis sabri ala jawril a'immah. Dan Imam Ahmad mengatakan ini berbeda dengan hadis-hadis yang menyuruh kita sabar dengan kezaliman para pemimpin, zalim terhadap pemimpin. Wa qad yujabu an dzalik, dan dijawab oleh siapa? Oleh Ibnu Rajab, bahwasannya bi anna at-taghyir bil yad la yastalzimul qital, bahwasannya merubah dengan kekuatan itu atau merubah dengan tangan itu tidak berarti melawan, yaitu melawan berperang dengannya. Kalau kita mengingkari dengan tangan kita bukan berarti kita perang. Perang enggak? Demo perang tidak? Enggak. Wa qad nassa ala dzalika Ahmad. Nah, Imam Ahmad juga telah mengatakan hal tersebut di dalam riwayat Saleh. Aidan fi riwayat Saleh. Faqala at-taghyiru bil yad laysa bis-sayfi was-silah. Merubah dengan tangan itu bukan dengan pedang dan dengan senjata. Jadi Imam Ahmad itu riwayatnya beda-beda. Makanya Imam At-Tabari mengingkari bahwa Imam Ahmad punya madhab sendiri dalam fikih. Karena apa? Riwayatnya banyak. Kadang-kadang berbeda riwayatannya. Imam Ahmad dulu tidak mau ditulis pendapatnya. Wa hina idzin fajihadul umara'i bil yad an yuzila biyadihi ma fa'aluhu minal munkarat. Maka berjihad melawan para pemimpin dengan kekuatan adalah menghilangkan kemungkaran-kemungkaran mereka dengan tangan. Mithlu an yuriqa khumurahum au yukassira alatil malahi allati lahum wa nahwu dzalik. Seperti kita ngambil minuman keras yang punya mereka kemudian kita banting. Ini kata siapa? Ibnu Rajab. Ibnu Rajab Khawarij bukan? Suruh begitu, kalau kita ngelihat khamar ambil banting, punya pemimpin. Kemudian juga menghancurkan alat-alat yang menyebabkan kelalaian, ya. Wa au yubtilu biyadihi ma amaru bihi minadh-dhulm, atau kita hilangkan yang mereka perintahkan dari kezaliman kalau kita bisa, ya. In kana lahu qudratun ala dzalik, kalau kita mampu. Wa kullu hadza jaiz, ini semua boleh. Wa laysa huwa min babi qitalihim, ini bukan termasuk perang terhadap mereka. Wala minal khuruji alaihim, bukan termasuk khawarij, melawan, memberontak mereka, tidak. Alladzi warada an-nahyu anhu, yang dilarang di dalam hadis-hadis lain. Fa inna hadza aktsar ma yukhsha minhu an yuqtala al-amiru wahdahu. Nah, ini biasanya kalau orang melakukan seperti ini dibunuh nanti oleh siapa? Oleh si yang punya kekuasaan. Wa ammal khuruju alaihim bis-sayf fa yukhsha minhu al-fitan allati tuaddi ila safki dima'il muslimin. Itu enggak dilarang tadi. Kenapa? Kenapa tidak dilarang? Kalau kita ngancurin minuman keras, diskotik punya dia, dihancurin misalnya. Kenapa nggak dilarang? Karena yang akan dibunuh, yang akan dipenjara, yang akan ditangkap siapa? Dia yang melakukan perbuatan tersebut sendiri. Benar tidak? Paham nggak nih? Paham tuh? Gue diem aja. Syekh Said datang kemudian menghancurkan sendiri.
Boleh nggak? Boleh tidak? Boleh. Boleh ngancurin, ada minuman keras. Punya pemimpin, minuman keras. Dia mengingkari, boleh tidak? Di sini tadi dibilangin. Boleh. Kalau apa yang terjadi dengan Said kalau dia melakukan itu? Penjara, tangkap, nyemplung, mungkin dibunuh sendiri. Dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dia mau boleh, kalau dia mau. Kalau dia nggak mau, takut segala macam, nggak apa-apa, nggak boleh, nggak juga, nggak masalah. Bukan wajib, paham tidak? Kalau takut ditangkap dan sebagainya tidak wajib. Cuman kalau dia melakukan boleh tidak? Khawarij bukan? Bukan khawarij. Tadi jelaskan. Kalau keluarnya memberontak karena si imam atau si pemimpin tadi minum minuman keras, ini nggak boleh. Memberontak bawa senjata, kemudian ingin memisahkan diri dari NKRI misalkan begitu. Kenapa? Dia mabuk. Nah ini nggak boleh karena ini bisa menyebabkan fitnah. Ini yang dilarang. Paham bedanya antara dua hal tadi? Wa ila safki Jami'ul Ulum wal Hikam Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Jelas? Di dalam Sahih Muslim kan ada hadis yang melarang kita untuk melawan walaupun kita dipukulin, diambil hartanya dan seterusnya. Kalau ibunya diperkosa, lawan nggak dia? Misalnya pemerintah datang, Anda mau perkosa ibu ente, diam aja? Lah, soal misalnya, Anda tanya ini kan? Sekarang kalau dia mengambil harta, kita diam aja. Mau mukulin kita diam aja. Terus sekarang kalau mau perkosa ibunya, istrinya, boleh, diam aja. Kalau ikutin madhab itu, ya diam aja. Kan begitu kalau mau cara bodoh-bodohan begitu kan? Ya. Jadi maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya adalah kita memberontak, diambil harta kita dengan zalim, kemudian kita berontak, memisahkan diri dari NKRI, dari Indonesia misalnya itu misal. Jelas tidak? Nah, itu yang tidak boleh. Kalau kita protes, harta kita dizalimin, tanah kita diambil. Kira-kira dia nih kalau tanahnya diambil dengan zalim, kira-kira dia berontak, protes nggak dia? Bakal masuk daftarin ngelawan, tapi kan ngelawannya tempuh jalur kan hukum katanya. Kalau secara teorinya tempuh jalur hukum boleh nggak? Maksiat, walaupun dibolehkan pemerintah seperti itu. Kasus demo tadi, jelas tidak? Nggak boleh, udah diambil, alhamdulillah diambil. Taat, sabar. Begitu kalau pemahaman orang-orang yang Allah alam ya, gitu. Kita disuruh taat. Ummira alaikum abdun mujadda'un aswadun yaqudukum bi kitabillah. Kata-kata orang yang memimpin kalian dengan kitabullah diriwayatkan dalam 10 riwayat. Ada hadis mengatakan tadi hadis sahih Muslim, ma aqama lakum kitaballah. Kemudian ma aqama fikum kitaballah. Kemudian ma aqama lakum dinallah. Ma aqama bikum kitaballah, ma qadakum bi kitabillah, ma qadakum min kitabillah, ya'khudhukum bi kitabillah, yuqimu fikum kitaballah, ma qara'a bikum kitaballah, fa aqama fikum kitaballah. Orang yang disuruh untuk kita taati adalah orang yang menegakkan syariat kitab Allah. Itu di dalam Sahih Muslim dan dijelaskan dalam hadis-hadis lainnya. Tentunya kita tidak akan membahas dengan rinci karena kita singkat sekarang pembahasannya. Cuman ini riwayat yang banyak ini dibiarkan. Dikatakan kita ikutin Imam Ahmad. Imam Ahmad mengingkari tidak kezaliman? Mengingkari. Memberontak tidak? Enggak. Imam Ahmad mengingkari. Apa dalilnya Imam Ahmad mengingkari? Perkataan bid'ah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Sekarang kalau ada orang mengatakan Qur'annya ada Qur'an. Mana Qur'an? Qur'an. Kenapa Al-Quran ini dihindari? Kalau ada orang Mu'tazilah di zaman Imam Ahmad mengatakan Quran ini apa? Makhluk. Dia pakai Quran nggak? Pakai Quran. Ahlu bid'ah bukan Mu'tazilah. Bid'ah. Sekarang ada orang mengatakan ini Quran, aneh nggak pakai, aneh nggak jadi, nggak pakai. Afwan Quran ya, aneh nggak pakai ente. Afwan. Aneh pakai ini undang-undang, aneh punya undang-undang sendiri aneh bikin. Dari zaman Belanda aneh wariskan. Kemudian pakai ini undang-undang. Misal begitu. Itu ahli bid'ah bukan? Itu bid'ah dari akar-akarnya bid'ah. Sekarang dia sama orang yang Mu'tazilah itu ngamuknya luar biasa. Sama ahlul bid'ah yang meninggalkan Al-Quran. Ahlul bid'ah itu apa artinya? Dia pakai dalil, Quran, Sunnah. Tidak berbeda dengan kita. Dia pakai Quran, Sunnah, pemahamannya berbeda. Paham itu? Itu ahlul bid'ah.
Yang dulu-dulu maksud saya. Sekarang ahlul bid'ah yang nolak Quran. Qurannya ada nih, enggak, Anda nggak pakai. Kita nggak mau pakai Quran. Kita nggak pakai Quran. Dia terang-terangan mengatakan tidak pakai Quran. Kemudian apa yang terjadi? Si orang ahlul bid'ah yang dari akar-akarnya, dari A sampai Z, dari atas sampai bawah bid'ah, walaupun dia pakai hukum Quran, pakainya dengan hawa nafsu. Kalau kita lihat undang-undang Prancis itu pakai diantaranya mengambil dari kitab Muwatta karya Imam Malik, hadis Nabi. Orang Barat anti riba, tidak mau pakai riba. Apakah dia beriman? Enggak beriman. Mereka kafir. Kenapa? Padahal pakai dari Muwatta. Ya karena pakainya dengan hawa nafsu. Yang mana yang enak diambil, yang tidak enak dia buang. Nah, orang yang mengambil Quran pun sama. Kita ambil Quran yang kira-kira bisa dipakai, kita pakai hukum nikah, hukum ini, yang ini, karena nggak mau pakai. Udah bid'ah. Begitu bid'ah. Dari awal sampai akhir bid'ah, lahirnya dia bid'ah udah. Bagaimana dengan orang ahli bid'ah tersebut? Dia bisa berdamai, kemudian dia tidak anti dengan mereka, tapi dengan umat Islam anti. Ini harus dibenarkan. Kemudian ada perbedaan antara Khawarij dengan Bughat atau pemberontak. Nah, sebelum itu, sekarang pemerintah Islam ini, mereka ini kira-kira dia Islam bukan? Islam. Kalau menurut kita harus, ini masalah kontemporer. Nanti Khawarij. Kayak tadi entar oposisi apa yang tadi dijelaskan. Jelas tidak? Jadi harus dipelajari. Ini ada pemerintah ngaku dirinya Muslim, tapi dia tidak pakai Quran. Kita pakai undang-undang, kita punya undang-undang sendiri. Agama kita bukan Islam. Dia jelas-jelas mengatakan hal tersebut. Nah, bagaimana ini dipelajari oleh ulama? Ulama suruh untuk melihat bagaimana cara kita menyikapinya dan sebagainya. Bukan kita fatwa. Jelas tidak? Jadi ulama yang menjelaskan hal tersebut. Cuma kalau ente pakai dalil-dalil semuanya ente pakai buat orang-orang ahli bid'ah tadi, ya kan? Maka di sini jelas dia orang sesat, menyesatkan. Paham tuh? Jadi bagaimana cara menyikapinya itu masalah baru. Dulu-dulu nggak ada begitu. Dulu-dulu orang ketika beriman masuk Islam, raja-raja di Nusantara masuk Islam berubah jadi kerajaan Islam. Langsung pakai Al-Qur'an dan Sunnah. Paham tuh? Cuman setelah penjajahan baru mulai muncul ada undang-undang yang bukan yang tidak pakai Al-Qur'an. Kemudian ini kita bicara masalah agama, jadi kita harus jelaskan, jelas tidak? Perbedaan antara Khawarij dan pemberontak. Sudah waktu mana? Insyaallah. Perbedaan antara pemberontak, antara Khawarij dan pemberontak. Di antara yang menjelaskan adalah Imam Nawawi. Yang sering dipakai, Imam Nawawi bilang ijma'. Imam Nawawi jelasin begini dalam kitab-kitabnya, Minhajut Talibin dan lain-lain. Khawarij dan pemberontak. Dan pemberontak. Ya, jadi yang pertama apa? Perbedaan antara Khawarij dan pemberontak. Khawarij, pemberontak atau Bughat. Tadi kita sudah lihat ya, ada Husain, ada macam-macam. Kalau melawan pemerintah dalam keadaan apapun bagaimanapun dikatakan Khawarij, maka wajib hukumnya mengatakan bahwa Sayyidina Husain Khawarij, supaya enggak kontradiksi. Mengatakan bahwa Aisyah Khawarij, mengatakan Thalhah Khawarij, Zubair ibn Awam Khawarij. Kenapa? Supaya tidak kontradiksi. Makanya ulama ini membagi begini bukan karena hawa nafsu, bukan karena mereka anti sama Rasulullah SAW. Ada hadisnya suruh taat, bukan begitu. Dibawa tuh hadis, dipelajari semuanya, kemudian dia menyimpulkan. Jadi nggak kagetan, nggak lihat hadis taat. Jelas sudah? Oh, iya. Yang pertama adalah definisinya apa? Khawarij. Orang-orang definisi ya. Pertama definisi. Khawarij itu melawan melawan karena akidah. Mengkafirkan. Dia mengkafirkan dengan dosa besar atau dengan yang bukan kafir dikafirkan. Jelas tidak? Kemudian apa? Menghalalkan darah. Menghalalkan darah dan harta. Darah dan harta.
Kalau pemberontak melawan pemerintah dengan takwil. Dengan takwil. Apa artinya takwil? Dengan sebab. Dia ada sebabnya. Dengan sebab kemudian apa? Dengan takwil yang dibolehkan. Syaratnya punya syaukah, punya kekuatan. Kekuatan artinya kalau ngelawan seperti di Irian Jaya misal gitu. OPM apa namanya? OPM kan? OPM begitu. Punya senjata, dia melawan dengan senjata, punya kekuatan, bikin pemerintah itu apa? Ya sulit untuk melawan mereka. Bukan orang demo. Demo nggak punya kekuatan apa-apa. Mau demonya jutaan juga besok ditangkap beres. Ya punya kekuatan, punya pemimpin yang ditaati, punya yang ditaati. Harus ada yang ditaati satu orang. Nah, ini syaratnya. Kalau tidak punya kekuatan, tidak punya massa, satu orang, dua orang, bukan pemberontak. Dan nanti hukumnya akan berbeda. Jelas tidak? Fahim tuh? Enggak faham? Paham? Jadi ini adalah definisinya. Sebab keluarnya, sebab melawannya berbeda. Ya, bisa juga sebab melawan pemerintah dengan takwil. Takwil di sini maksudnya apa? Penyebab. Misalnya BBM naik. Ini keluar karena dunia, bukan karena akidah. Bukan karena akidah. Keluar karena dunia. Kezaliman atau dan sebagainya. Ini adalah takwil namanya. Yang dibolehkan belum tentu benar. Jadi dibolehkan takwil yang dibolehkan. Ada takwil tidak dibolehkan. Seperti Aisyah pada saat beliau melawan Sayyidina Ali, dia punya takwil. Apa takwilnya? Dia ingin menuntut darah para pembunuh Sayyidina Utsman ibnu Al-Affan. Salah tidak? Salah, karena Ibnu Ali tidak tahu. Ali bin Abi Thalib nggak tahu siapa yang bunuh, kan begitu kan? Dan juga Ali akan melakukan kisos, tapi nanti ada caranya. Jelas tidak? Paham ini? Nah, itu. Kemudian setelah itu hadis tentang Khawarij. Hadis Khawarij, dia ahli Khawarij, ya. Dia ahli neraka, anjing neraka dan sebagainya. Ini termasuk mereka. Ini tidak termasuk. Orang yang memberontak pemerintah. Ini bukan kita nyuruh berontak, ini kita menjelaskan hukumnya. Dan kalau kita menjilat nanti, kesian nanti. Begitu pemerintah jadi oposisi, akhirnya dia jadi khawarij, kan jadi anjing-anjing ntar. Ya, jadi kita jelaskan apa adanya. Tidak termasuk nih, Mbak, ini nggak masuk hadis khawarij. Kalau masuk hadis khawarij, Aisyah masuk. Husain harus masuk, wajib. Nanti mau keluarin sembarangan, kontradiksi. Paham tidak? Nah, jelas. Jadi ini yang termasuk khawarij. Ini tidak termasuk khawarij. Kemudian orang-orangnya, para pelakunya. Apa hukumnya? Ini sesat. Ahli bid'ah. Khawarij ahli bid'ah bukan? Bid'ah. Sesat. Kemudian ada perbedaan pendapat tentang kekafiran mereka. Dia kafir tidak? Perbedaan. Perbedaan tentang pengkafirannya. Kalau bughat bukan kafir, yang melawan pemerintah, karena tadi definisi yang tadi di atas bukan kafir menurut seluruh ulama. Kalau ini ada perbedaan, Khawarij kafir tidak, yang benar tidak kafir. Jelas? Ini bukan kafir. Fahimtum? Kemudian diantara ini pelakunya maksiat, pelakunya sesat. Kalau ini pelakunya ada yang sesat, ada yang tidak sesat, ada yang mujtahid, ma'dzur. Di apa namanya? Mujtahid, apa artinya mujtahid, ma'dzur? Mujtahid yang dibolehkan dia untuk berijtihad, seperti para sahabat. Seperti Husain, seperti Sa'id bin Jubair, Imam Tabi'in, seperti para fuqaha. Jadi bukan kafir, pelakunya belum tentu sesat. Bukan sesat. Ya, pelakunya belum tentu sesat. Di antara mereka ada yang fasik.
bisa fasik. Mungkin fasik, mungkin ya. Betulis apa enggak usah? Pengkafiran tadi, pengkafiran. Ada yang fasik. Ada yang fasik. Ada yang tidak fasik. Ada yang maksiat tapi tidak fasik. Jadi tidak semua maksiat nanti disebut fasik. Jelas sudah? Dan tidak ada perbedaan tentang keimanan mereka. Mereka orang-orang yang beriman. Kemudian hukum memeranginya. Bisa dihapus nggak nih? Nah, ini harus antum paham perbedaan. Ini dipelajari di dalam pelajaran fikih. Mereka bawa dalil-dalil dari Imam Nawawi. Imam Nawawi jelasin begini. Orang melawan pemerintah ada yang namanya pemberontak, ada yang namanya khawarij, ada yang namanya qutta' thariq. Qutta' thariq apa artinya? Para penyamun. Para penyamun nggak pakai takwil, melawan aja tanpa ada takwil, tanpa sebab. Dia mau ngerampok tujuannya, melawan pemerintah, ngerampok. Khawarij juga? Bukan. Khawarij tadi punya akidah. Nah, jelas? Hukum memeranginya. Memerangi khawarij. Memerangi khawarij apa hukumnya? Dapat pahala. Disuruh, diperintahkan. Nah, ini para polisi suruh bunuhi, ini salah. Ini khawarij. Jelas yang tadi ada syarat-syaratnya. Kalau pemberontak disuruh berdamai. Ada caranya. Lebih afdol berdamai. Suruh ngirim utusan dulu, ada masalah apa? Oh, BBM naik, oh kita karena begini naiknya. Insya Allah kita, ada kezaliman, dihilangkan kezalimannya dan seterusnya. Paham tidak? Itu pemberontak. Jadi yang pertama, kemudian memerangi diperintahkan oleh syariat, ya, diperintahkan oleh syariat nih. Kalau ini disuruh berdamai, kemudian perangnya tergantung pemimpin. Tergantung ijtihad pemimpin, boleh diperangi, boleh tidak. Tergantung pemimpin. Pemimpin. Kalau imamnya, pemerintahnya nggak mau perangin, mau dilawan dengan baik, nggak masalah, boleh. Kalau khawarij harus diperangin, perintahkan oleh syariat, ini tergantung pemimpin. Fahim tum? Kemudian juga sebagian besar sahabat tidak memerangi. Buat sebagian sahabat yang lebih banyak tidak memerangi. Jadi kalau ada perang antara pemerintah lawan bughat, kita nggak usah ikut-ikutan. Itu mazhab sebagian sahabat Nabi waktu terjadi perang antara Ali dengan Muawiyah. Kalau khawarij diperangi. Jelas? Kemudian juga nah ini tadi ditulis ya. Jadi kalau khawarij, hukum memeranginya apa? Hukum memeranginya para sahabat apa? Ijma' memerangi mereka. Kalau pemberontak, apa hukumnya memeranginya? Memerangi pemberontak, sebagian besar sahabat atau sebagian sahabat, ya, sebagian sahabat tidak memerangi mereka, tidak ikut perang, tidak ikut memerangi. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, dijamin masuk surga, enggak mau ikut perang. Abdullah bin Umar tidak mau ikut perang, pemberontak, tidak mau ikut perang melawan pemberontak. Kemudian juga adalah pembunuh khawarij dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada pahalanya. Dipuji maksudnya dapat pahala, berpahala. Kalau pemberontak, nah ini hati-hati, dia fatwa-fatwa bunuh-bunuh demonstran ini berbahaya nih, ya. Kalau ini justru orang yang tidak ikut-ikutan perang ini yang dipuji. Paham nggak? Yang dipuji orang yang ini kan fitnah. Maka yang tidak ikut-ikutan justru terpuji. Yang tidak ikut perang terpuji.
Jelas bisa dihapus atau enggak? Kalau bisa lanjutkan nggak apa-apa ya. Kemudian ini hukum memeranginya lagi, disuruh untuk memulai memerangi mereka, memulai perang dengan mereka, suruh kita duluan lawan. Pemerintah suruh lawan mereka. Kalau ini tidak, ini nggak boleh langsung diperangi, tidak boleh langsung diperangi, ditanya dulu kenapa, dinasehati terlebih dahulu, tidak boleh langsung diperangi. Kalau mau perang harus bilang dulu, kalau kamu tetap memberontak, aku perangi. Pemerintah wajib harus mengatakan seperti itu. Itu dalam kitab fikih dipelajari. Tidak boleh langsung memerangi. Beda tidak pemberontak dengan Khawarij? Hah? Beda apa nggak beda? Beda. Nah, taunya beda. Dari mana? Kalau belajar, kalau nggak belajar nggak tahu. Jelas? Ya. Kemudian juga tidak diperangi sampai dia memberontak. Sampai dia melawan, membunuh, melakukan kerusakan. Atau dia punya kekuatan baru. Kalau ini diperangi sampai kapan? Terus perang sampai hari kiamat. Sampai kiamat Khawarij. Nggak ada obatnya. Mengkafirkan umat Islam dan menghalalkan darahnya. Kalau ini diperangi sampai kapan? Sampai hatta wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Sampai kembali ke jalan Allah. Ke jalan Allah. Itu dalam Al-Quran. Kalau ada dua kelompok berperang, maka perangi yang bughat, yang memberontak sampai kapan? Sampai dia selesai, sampai dia kembali ke jalan Allah. Dia kembali ke jalan Allah, nggak boleh diperangi. Selesai, sudah. Atau ini sampai perang sampai atau sampai menangnya imam, sampai menang atau menang melawan mereka, atau menang. Kalah mereka, udah selesai. Pemberontak. Jelas tidak? Kemudian juga ini bisa juga, ini bisa mau dihapus nggak? Dikit lagi nih. Kelamaan udah. Terakhir. Kemudian terakhir adalah damai. Kemudian yang terakhir adalah damai. Berdamai dengan Khawarij. Hukumnya apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena dia pakai akidah. Kalau dia udah damai berarti apa artinya? Keluar dari akidahnya. Karena akidahnya harus perang terus. Harus memerangi terus. Jadi kalau dia sudah ini berarti dia sudah tidak Khawarij lagi. Kalau pemberontak, bisa nggak damai? Mungkin, bisa damai. Karena mereka ketika memberontak diberikan yang mereka inginkan, selesai peperangannya. Jelas? Kemudian biasanya ini pelakunya tidak menyesal. Diperangi dia semakin senang. Tidak menyesal. Ini menyesal biasanya. Biasanya kan begitu. Biasa menyesal. Paham tuh? Dan kadang-kadang pemberontak disebut Khawarij, tapi secara bahasa saja karena melawan. Adapun hukum berbeda. Kalau disebut Khawarij, misalnya pemberontak mereka keluar dimaksudkan secara bahasa, nggak ada masalah. Yang penting hukumnya berbeda. Adapun ketika dia memfatwakan bunuh, itu sudah salah masuk kamar nih. Tidak membedakan antara Khawarij dengan dengan bughat atau pemberontak. Jadi hukumnya ini dipelajari dalam kitab-kitab fikih, bukan ngarang. Buka aja kitab fikih semuanya. Cari perbedaan antara bughat dengan bukan bughat. Nanti kalau belajar fikih akan nyampe nanti pelajaran ini. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf kepanjangan ya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.